هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman li jami'il mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannaw an takuna as-sanata kullaha ramadan li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun wad da'awat mustajabatun wadh-dhunub maghfuratun wat-ta'ah maqbulah wal jannatu mushtaqatun lahum. Wa qala fi haditsil quds, as-sawmu li wa ana ajzi bih yada'u shahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli aw hakadha kama qala sadaqallahu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, Bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, jamaah subuh Masjid Jami'atul Khairat, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati ketua dan pengurus masjid Ustadz Mustamal, kebetulan hadir pada subuh hari ini, adik-adik, para remaja, anak-anak sekalian. Bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh kita dan seluruh keluarga akan memperoleh syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih diberi Allah nikmat nafas kehidupan, kesempatan, kesehatan untuk sama-sama kita dapat mengisi seluruh rangkaian amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan nikmat, bulan untuk menghapus segala dosa kesalahan kita di masa-masa yang lalu, bulan untuk mengumpulkan amal ibadah kita sehingga kita dihantarkan oleh amaliyah Ramadan ini untuk menuju ridho dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita galau-galau masuk surga galau. Sudah jadilah ceramah. Malah masuk surga udah. Hari ini kita ada di hari yang ke-15.
15. Oh 14, oh iya. 14 ya? Hampir berada di pertengahan bulan Ramadan. Bapak Ibu, ini perlu diluruskan sedikit. Kita sering mendengar ada hadis yang disampaikan oleh Nabi, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan ini dibagi 3. 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga selamat dari siksaan api neraka. Sebenarnya itu adalah hadis dhaif, tetapi untuk li fadhailil amal, untuk motivasi untuk menyemangati kita. Padahal rahmat Allah itu tidak terbatas 10 Ramadan pertama. Bahkan rahmat Allah, nikmat Allah itu diberikan kepada seluruh manusia, terutama kita umat Nabi Muhammad ini sepanjang kehidupan. Bukan hanya 10 Ramadan pertama, bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja, tetapi sepanjang kehidupan kita ini sampai kita dipanggil oleh Allah. Bahkan masuk surga itu bukan hanya disebabkan ibadah, tetapi birahmatillah, berkat rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, kita tidak bisa untuk memasuki surga ini. Bahkan untuk ibadah pun karena rahmat Allah, nikmat Allah, kesehatannya, kesempatan, itu semua rahmat Allah. Bahkan kalau dibanding, itu luar biasa rahmat Allah, nikmat Allah ini yang perlu kita syukuri. Di rumah sakit itu ada apa ini? Masang apa ini namanya? Oksigen, infus. Infus tuh di sini, nah, yang di sini. Jadi masang oksigen itu mahal sebenarnya, Ustaz ya. Mahal. Yang gratis itu BPJS. Kalau kita bayar luar biasa. Tapi kita ini setiap hari menghirup udara segar itu gratis. Luar biasa dia. Kalau bangsa kita ini bayar dengan Allah itu udah terbayar gitu. Begitu juga nikmat-nikmat Allah yang lain. Oleh karena itu kita wajib bersyukur. Bersyukur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kalau kita nak hitung-hitung, dak kehitungan ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita ingin menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah ke kita ini, tidak akan pernah terhitung nikmat Allah ini. Saking banyaknya itu. Nah, makanya kalau kita nak masuk surga itu karena kita ibadat, barangkali kita malu kepada Allah ya. Kalau nak ngandalkan sholat baik, berapa banyak kita sholat. Bahkan sholat kita ini kadang-kadang ada yang kurang sempurna, ada yang tidak tepat waktu. Ada lagi sholat kita ini yang riya. Ada orang semayang minta alam. Ada yang semayang minta alam. Kalau umpamanya dia begawi, bos pimpinannya datang untuk sholat berjamaah, anak buahnya gerabak gerubuk gitu datang. Kalau pokoknya kamu didatangi siapa, wali kota taruh kalau aja ya. Anak buah wali kota itu gerabak gerubuk datang kalau itu. Ada yang nak minta rai itu ya, minta rai, minta alam. Nah itu juga yang lain. Nah justru puasa ini satu-satunya ibadah
yang selamat, yang bersih dari sifat riya. Jadi puasa ini Bapak Ibu adik-adik satu-satunya ibadah yang bersih dari riya. Tidak kata yang tahu kita puasa ini kecuali yang bersangkutan dengan Allah. Makanya ibadah puasa ini untuk Allah, untuk aku kata Allah. Aku kagak yang nak malesnya itu nah. Spesial Allah yang malesnya itu kagak. Kalau sholat ada balasannya. Lah diceritakan dalam Al-Quran. Kalau zakat mah itulah. Kalau haji mah itulah. Sedekah, zikir segala macam itulah sudah siap kalau balasannya itu ya. Tapi puasa belum ada. Karena apa? Puasa ini kan sifatnya rahasia. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk aku kata Allah. Aku yang nanti akan spesial membalasnya itu. Karena apa? Karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Karena hambaku yang berpuasa itu bersedia untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan makan, ambisi, amarah, dan meninggalkan segala-galanya syahwat dunia ini. Untuk siapa? Li ajli, untuk aku. Makanya puasa ini dah baca kita nak minta alam. Aku ni puasa. Mana tahu kita? Lantaklah kau puasa tidak. Dah kata yang tahu. Baca baik kita mudi ke keluarga. Pasar itu kan banyak warung setengah tiang. Iya. Noleh kiri kanan semua. Lu masuk. Makan dia sekenyang-kenyangnya. Balik ke rumah talentok. Nah. Awas, awas. Jangan ribut. Bapak kau tu puasa. Dalam hati kita. Terbudi kau. Itu pengalaman kumis lah itu. Pengalaman. Ada lagi. Kamu yang rumahnya pinggir sungai ini nah. Kalau apa mandi berenang, pacak baik, entau masuk dalam banyu itu go. Pacak baik. Kata yang tahu. Nah, mana ada. Ngaku dengan dengan wong tuanya, aku ni puasa padahal lah minum tadi. Yo, ngapa kesangkan tahu Ustaz? Aku ni pengalaman dulu masalahnya. Aku mah itulah dulu. Waktu latihan puasa. Jadi rahasia dia. Nah, hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' artinya filosofi, filsafat, hikmah menjalankan puasa ini paling tidak apa yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah itu, ya. Yang pertama adalah puasa ini untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, puasa ini. Karena puasa ini yukassirus syahwah allati hiya mabda'uha. Yukassirus syahwah allati hiya mabda'uha. Puasa ini mengendalikan hawa nafsu. Justru perbuatan maksiat itu banyak dikendalikan oleh hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratim bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu banyak mengajak manusia untuk berbuat dosa dan kesalahan. Hawa nafsu itu dia. Nah, dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan tidak boleh, tidak bisa, tidak mampu kita mematikan hawa nafsu ini. Karena ini ciri khas kita manusia. Makanya hidup kita ini berkembang, ya, berinovasi. Karena apa? Karena ada hawa nafsu ini artinya cita-cita, keinginan, nah, ambisi. Kalau malaikat, wahum ibadun mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hamba Allah yang sangat mulia. La ya'sunallaha ma amarahum. Mulai dari diciptakan sampai hari kiamat tidak pernah membantah. Kalau diciptakan oleh Allah tugasnya sujud terus.
Rukuk terus, maca tasbih terus. Bahkan tasbih yang dibaca oleh para malaikat di langit itu kedua, ketiga, dari pertama, kedua, ketiga, kelima, ketujuh sampai langit yang pucuk sekali, mereka itu selalu membaca tasbih. Tasbih yang dibaca oleh malaikat itu subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Uji Nabi, siapa yang maca tasbih ini, dia akan mendapatkan pahala sebanyak malaikat yang maca tasbih di langit. Padahal malaikat itu lebih banyak dari kita. Banyak dari kita itu ya. Di pojok itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu selurusan dengan Baitullah, Ka'bah. Baitul Ma'mur itu selalu dimasuki oleh 7.000 malaikat setiap hari. Setiap hari 7, yang masuk itu tidak betul lagi. Dapat dibayangkan sampai hari kiamat itu. Bacanya itu udah kata lain, subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Baguslah kita amal gitu tiap hari itu. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Nabi melintas langit pertama, kedua, sampailah ke 7. Ada pecah suara tawon. Wow. Uji Nabi, suara apa itu Jibril? Baik kita parahi. Itu diparahi ribuan, ratusan ribu, jutaan malaikat itu maca tasbih ini subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Makanya kehidupan malaikat itu monoton, statis, itulah. Dak kate kepengenan malaikat itu. Mana ada cita-cita? Belum pernah aku dengar malaikat itu kepengen 3 periode. Mana? Pernah kamu dengar? Tidak pernah. Mama itulah yang kepengen 3 periode itu. Ambisi, lemah 2 kali itu ya. Pengen yang ketiga ya. Ambisi namanya, ambisi. Tapi wajar ambisi itu. Ada cita-cita namanya itu ya. Kalau kita ini tidak kata cita-cita, berarti jadi malaikat kita nih. Kalau ada umpamanya anak-anak kita ini yang bujang-bujang terutama, awak ada hawa nafsu tapi dia nak berbini, nah malaikat itu. Terutama sekali yang bujang-bujang tua itu. Ngapa mis kau tumis? Nah, bahkan ada yang kepengen poligami dia. Boleh tak kira-kira kita lanang ini poligami? Boleh. No, boleh. Mama itu duluan. Oke. Ya. Tapi kalau betina boleh tak berlaki lebih dari siko? Kalau kita poligami, kalau betina politeknik, apa? Oh, poliandri, ya. Iya, politeknik. Ngapa sangka tidak boleh itu? Memang kontraknya memang tidak boleh. Sebab kalau dia punya anak, ya lebih dari lakinya lebih dari siko, itu nasabnya itu ke bapak. Ya nasab ke bapak dia. Kalau kita bini lebih dari siko, nasabnya tetap ke kita. Tapi kalau betino, nasabnya kemana? Kalau lebih dari siko lakinya. Siapa nama bapak kau? Banyak malaikat. No. Makanya tidak boleh dia. Tapi hukumnya boleh. Cuman banyak yang tersakiti juga kali ya. Tak setuju dia. Terutama tino-tino ini tidak setuju dengan kita lebih ini, banyak tidak setuju. Kalau aku terus serang siko itulah. Kepengen tapi dibayangi dengan sento. Sento 57 itu. Keras itu sento itu. Barulah nak cerita-cerita, ngabang rainya. Baik, jadi bisa mengendalikan hawa nafsu, puasa ini ya. Kalau umpamanya kita ada hal-hal yang mengarah kepada perbuatan maksiat, puasa gitu. Dengan puasa ini insya Allah terkendali. Yang kedua, al-musawat bainan nas.
Al-musawat bainan nas. Artinya ada kesetaraan kita manusia ini. Karena kata beda puasa kita ini dengan puasa rajo, presiden, menteri, gubernur, apalagi itu ya, bupati, wali kota, segala macam. Ada tak? Kata sama-sama nahan hawa nafsu. Apa boleh rajo itu puasanya itu dia sarapan kita idak, atau dia merokok kita idak? Tak boleh. Hukumnya sama. Oleh karena itu dengan puasa ini bisa menimbulkan ihtimam, perhatian, peduli sesama kita ini. Peduli untuk berbagi kepada orang lain. Peduli kepada fakir miskin, wong dak kati, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kalau kita nak nolong, nak sedekah, sedekahlah dengan keluarga yang paling dekat. Nah, dia peduli gitu. Jangan cek-cek dah tahu. Kalau lebar puasa ini, sudah puasa ini kita masih ego, masih nak menang dewe, masih cek-cek dah tahu dengan kiri kanan lingkungan, berarti percuma puasanya. Tidak mendidik dia menjadi orang yang peduli dengan lingkungan. Makanya kita dilatih bulan Ramadan ini untuk sedekah. Afdhalus sadaqah sedekah fi Ramadan. Banyak kawan-kawan kita ini yang berbagi, Jumat barokah. Kalau kita malam-malam jam 1:30 itu banyak komunitas-komunitas yang ada itu berbagi apa? Sahur ya, sahur. Jam 5:30 lah mulai wong tu berkeliling nyari wong yang minta-minta ini nak. Itu namanya peduli, itu namanya. Galak nolong, galak bersedekah. Wong yang galak sedekah itu sehat. Ya, inna shadaqata tatfa'ul bala. Sedekah itu sehat. Menolak bala. Jarang kena musibah. Wong sedekah itu sehat terus dia, pikirannya sehat, hatinya sehat. Ya, jasmani rohaninya sehat. Hartanya juga sehat. Kalau kita harta nak dibersihkan, bersihkanlah dengan sedekah itulah. Kalau pas datang masanya kita apa? Kita berzakat. Nah, khudh amwalahum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan kita mengeluarkan zakat, sedekah, tutahhiruhum, membersihkan harta yang ada, wa tuzakkihim biha, membersihkan batin. Nah, membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit bakhil dan lain sebagainya. Makanya kalau sedekah itu, ngapa dikit-dikit nyampak, dikit-dikit demam, pilek, ada kecelakaan. Itu wong getah basah galau itu. Iya. Telusurilah dia. Aku banyak pengalaman di masyarakat ini. Apalagi kalau ini keran umroh sudah dibuka. Kalau kamu yang galak sedekah di sini, ya, di Palembang ini, di kota kita ini, tahu-tahu berangkat haji atau umroh, sampai di sana itu, dak keladenan kita dapat makanan, buah-buahan, nasi, panggil kita. Walaupun belum haji, kita dipanggil haji. Di sana itu ya, dipanggil haji gitu. Haji, hajah. Oh, betawa singgonya. Oh. Apalagi bulan Ramadan ini. Yang namanya makanan bukan main itu banyaknya. Wong nyari ini nak ngajak untuk berbuka, nak ngajak untuk makan tuh nah. Kalau kita yang galak sedekah itu, dak habis-habis wong datang no, dia bukan main luar biasa. Ada jamaah kita kemarin itu setiap balik dari masjid mawa nasi, mawa makanan, mawa buah-buahan. Setiap balik dari itu, ujuku dari mana mang? Dari wong Arab itu nong. Manjo dia, ya ada dia tempat liwat itu. Besoknya lah 20. Nah ujuku. Yang agak aneh tu dia mawa belewa. Ujuku dari mana mang? Tinjau wong itu, wong Arab tinggi, itu manis itu. Sudah tiap hari mau belewa. Padahal di Arab di mana nak nanam belewa? Besok lusanya aku izin, ujiku aku nak melok. Kalau dapat ujiku sudah melok, aku sudah sholat, sudah bacaan, sudah ini.
balik. Nah, waktu itu melewati wong itu tadi. Dia dapat, aku tidak. Nih, wajaku mama ini. Tanya dari mana mama? Ini dari Palembang. Palembang mana? Dari Indralaya. Dia gawe di Indralaya. Jual belewah. Rupanya dia jual belewah segala sedekah. Nah, itu ya. Luar biasa. Inilah jadi sunnatullah, hukum alam. Bahasa kita dosen itu natural of law. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa banyak membantu menolong selama wong itu galak nolong wong lain. Jadi ada musawat. Kita ini sebenarnya sama. Di mata Allah ini sama kita nih. Antara wong kaya dengan miskin, wong yang ada jabatan dengan yang biasa, antara ustadz dengan jamaah, sama kita nih. Malah yang jadi ustadz ini berat itu kakek. Tanggung jawabnya itu berat. Nah. Kalau omongan kami ini tidak sesuai dengan yang kami ceramahkan, besar dosanya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ngapa kau baca ngomong mustamal galak ceramah. Kau baca ngomong. Ya Tuhan, kau udah ngamal ke kau juga, Mir, tidak lagi dipanggil ustaz. Tidak lagi dipanggil al-mukarram. Kau baca ngomong Mir. Kau ini ngajak orang tahajud, kau tidur ngorok. Kau nganjur kau sedekah, tapi kau kita basah. Nah, mau mana aku jawab? Pastinya aku nganjur ke sedekah, aku duluan yang sedekah. Aku nganjur ke ngajak orang tahajud, aku dulu yang tahajud. Supaya tidak terkena dengan ayat ini. Iya. Sama halnya dengan ketua pengurus masjid. Ini awak pengurus masjid, tapi jarang ke masjid. Nah, namanya ada di struktur organisasi kepengurusan, tapi tidak pernah ke masjid. Ngapa kamu diam kalau itu? Aku tidak tahu siapa yang kena pokoknya nih. Kalau kita memang tidak bisa aktif di masjid, minta tolong kepada ketua yayasan, ketua pengurus itu ya. Coret nama aku nih sibuk. Ngapa sibuk? Sibuk nyari duit, cari nafkah, banyak keluar kota dan lain sebagainya. Jangan duduk ke dia di kepengurusan aku nih. Dalam mama itu kendanya. Ini namanya terpampang tiap tahun tapi tidak pernah ke masjid. Nah, itu kakek tanggung jawab itu. Nah, awak pengurus masjid mestinya mencontohkan dia itu aktif di masjid. Banyak kepengurusan anggota kepengurusan itu paling tidak 50-an itu. Iya, mulai dari pengurus inti sampai ke seksi sampai ke bidang-bidang itu. Tidak pernah berjamaah di masjid. Tapi bukan masjid sini, bukan tempat dosun ini dosun. Di sini insya Allah tidak jauh beda. Aktif galau kejengaannya dia. Waktu rapat lagi tidak datang. Harus satunya perbuatan dengan ucapan. Ya. Al-musawat bainan. Allah itu tidak menilai, tidak memandang profesi kita ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak menilai bentuk wajahmu, Allah tidak menilai raut wajahmu, tidak menilai tumpukan harta, tidak menilai keningratan. Iya, yang mentang-mentang dia dari keraton nak sombong, mentang-mentang dia itu punya keningratan nak sombong, tak boleh. Sama gitu ini sama. Oh ya aku ni Raden, orang Palembang asli, kamu tuang dusun. Beda-beda, kami Raden ini darah biru, kamu dusun itu darah kotor. Kendak hati ngomong itu. Tidak sama dia. Katanya beda kita ini. Yang membedakan kita ini adalah atqakum, yang paling bertakwa. Nah, siapa yang paling bertakwa itu?
Itulah orang yang puasanya berhasil itu. Tattaquna 'anil ma'asi. Orang yang bertakwa itu orang yang takut melakukan dosa. Inilah sudah dilatih oleh Ramadan ini nak. Ngapa sangkan kita nak matal ke puasa di siang hari bulan Ramadan? Karena Allah itu kita ini punya iman, punya prinsip. Allah itu banyak nyingok kita. Ngapa kita nak ini? Apa nak kita nak malu-malu nak makan? Duit-duit kita, makan makanan kita. Ya, akan tetapi karena kita ini merasa diri kita ini diawasi oleh Allah, oh jangan. Jadi ya, walaupun orang lain tidak tahu, Allah tahu. Nah, itu yang bertakwa itu dia. Hebatnya orang yang bertakwa itu. Ini yang paling mulia. Bahkan orang yang takut melakukan perbuatan dosa itu a'badan nas. Orang yang paling abid, orang yang paling beribadah kepada Allah. Itu. Bukan berarti orang yang paling bertakwa itu orang yang banyak sholat baik, bukan. Yang banyak ibadah baik, bukan. Yang paling bertakwa itu adalah yang takut melakukan perbuatan dosa. Itu hebatnya itu ya. Keluar masjid, pastikan kita pakai selop kita. Iya. Kalau ada 2-3 ekor yang sama, nah, dia mulai hati kita ini nak ngembek yang bagus apa yang jahat ini. Sama galau ini dia. Rupanya yang terjingon ini jahat galau. Karena apa? Setiap ke masjid pakai selop jahat galau. Takut dimbek wong. Nah, itulah ukurannya dia. Makanan kita bukan, punya kita bukan, hak kita bukan. Kalau bukan hak kita, walaupun mak mano, biarlah dia jalan kaki, nyeker, biarlah dia lapar daripada dia makan hak orang lain, zolim kepada orang lain. Itu yang bertakwa itu nah. Siapa yang mendidik itu? Itulah Ramadan ini yang mendidik kita nih. Makanya keluar Ramadan kaget kita ini hati kita bersih itu ya. Terhindar dari sifat-sifat serakah, tomak ya dan lain sebagainya. Keluar Ramadan kaget dakati dosa. Kita ni sebenarnya dosa kita ni lah habis sebenarnya. Kati lagi kita. Dosa kita ni. Kalau berdasarkan hadis Nabi itu. Di mana-mana tempat ustaz-ustaz, guru-guru kita banyak menyampaikan hadis man shoma man qoma. Siapa yang siang hari puasa, malamnya tarawih. Puasa dengan tarawih baik. Belum yang lain. Belum yang kamu yang galak tadarus, baca Quran, belum yang menyisihkan sebahagian hartanya untuk buat buka bersama. Belum yang lain-lain itu ya. Nyenang hati wong tua, iktikaf belum, baru puasa dengan tarawih baik. Apa dia ujungnya itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setahun yang lalu dosa kita lah habis. Dekati lagi habis dia. Kaget kita sholat Id di sini, sholat Idul Fitri. Metu dari masjid, balik ke rumah masing-masing, sampai di pintu rumah, itulah pecah budak kecil kita nih. Pecah bayi. Bangsa di rumah tu ada yang ngagak gitu. Tang ting. Jangan marah. Karena memanglah bersih kita nih. Nah, cuman yang jadi questionnya itu, pertanyaannya itu, mampu tak kita ini menjaga, memelihara kebersihan itu 11 bulan yang akan datang itu nah. Apalagi mini hari ini. Mini hari ini luar biasa tantangan kita. Belum era digitalnya. Kita yang selama ini tilawah, tadarus. Nah, itu biasanya juga tertinggal itu. Yang ini harus kita pertahankan. Di bulan Ramadan lah terbiasa kita tilawah. Afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Afdalu ibadati ummati fi Ramadan tilawatil Quran. Amal yang paling afdal, yang mulia, yang paling bagus di bulan Ramadan ini setelah puasa dan tarawih, tilawatil Quran. Maca Quran. Nah, keluar Ramadan kaget tetap mestinya. Sudah maghrib terbiasa baca Yasin, baca Yasin. Sudah subuh kita baca apa ini? Waqi'ah, Tabarok. Setiap malam Jumat lah terbiasa kita baca Kahfi dan lain sebagainya. Ini berkesinambungan terus menerus, jangan ditinggalkan. Ini kakek
banyaklah gawe yang lain. Banyaklah buka internet, buka HP. Ini hari ini nak waspada gitu. Coba kita ini ya, evaluasi, iya, evaluasi. Banyak mana yang kita buka? Buka HP apa buka Quran? Maca WA apa maca Quran? Nah, ya. Kadang-kadang wong maca Quran itu melalui aplikasi HP juga. Bagus sebenarnya ini HP nih. Untuk informasi, komunikasi, kadang-kadang dapat ilmu juga dia ini ya. Tapi jangan semata-mata itu. Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Baca Quran. Ya, sebab dengan kita baca Quran ini jadi syafaat itu kaget. Belum sampai akhirat. Itu di kuburan itulah terang, yang nyaman itu ya, yang sejuk, yang wangi. Karena apa? Karena kita galak baca Quran. Bukan cuma Ramadan baik. Iqra'ul Quran. Bahkan ada makhluk. Jadi kalau umpamanya kita mati kaget, kalau umpamanya kamu duluan mati itu, mak itu dimasukkan ke kuburan, masuk kuburan itu ya. Itu belum malaikat mungkar nakir, ada makhluk yang bagus, belagaknya itu ya, yang wangi, yang nyenang ke hati gitu. Sampai kita bertanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kau ni? Anak belagak kau ni. Belum pernah aku jenguk sebelagak kau di Kertopati dulu. Apa jawabnya? Ana qira'atakal Quran. Aku ni bacaan Al-Quran kau dulu. Aku yang kau galak baca surah Yasin, Kahfi, bacaan surah-surah pendek, dijadikan oleh Allah aku ni nah. Tugas aku ni ngawani kau sampai hari kiamat. Nah, dikawani oleh makhluk. Belum malaikat mungkar nakir datang. Kalau dak kati bacaan Al-Quran, serem itu malaikat mungkar nakir itu. Belum dia bertanya, telapak kakinya itu biar lagi celedum, celedum, celedum. Ngapa dak mengkiri kita? Apalagi yang ini apa yang galak takut itu nah, belum ditanya lah pecah ayam sakit. Tapi kalau kita banyak baca Quran, tidak didamping oleh makhluk-makhluk tadi nah dia senang. Yang banyak mau amal Al-Quran, sedekah, bakti dengan mak bapaknya, zikir, tilawah, i'tikaf. Senang di kuburan tuh. Lah banyak orang cerita dengan aku. Iya. Wong yang di kuburan tuh nah datang. Baik. No, kamu tak percaya. Yakin ya? Iya. Berarti pengalaman. Pengalaman mati dulu. Ini uji Nabi dia Iqra'ul Quran. Baca Quran itu ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bagi yang galak baca Quran ini dapat syafaat itu ya. Ini kebiasaan kita ini di bulan suci Ramadan ini ya. Ma itu juga sedekah biasa ke dia. Kata yang pacak kita bawa ini kecuali amal-amal inilah ya. Ramadan menjanjikan kita beberapa hal. Dinjuknya kita rahmat sepanjang kehidupan, maghfirah, ampunan. Dosa kita lah habis kalau kita ini. Dosa kita masa lalu itu nah. Allah sudah siapkan sarana. Sarana itu alat untuk ngampuni dosa. Kalau pacak kita galo-galo ini umat Islam yang beriman, yang beramal soleh, ya, itu disiapkan sarana supaya dia kembali kepada Allah, tidak memiliki dosa sama sekali. Iya. Mulai dari dia banyak macam istighfar habis itu ya. 24 jam. Kalau kita ini teliti, dak kate yang tersisa dosa ini. Kalau kita isbaghil wudu kita sempurna ya. Mulai dari dibasahi dulu, kumur-kumur, istinsyak gitu ya. Kita masuk ke apa? Banyu ke hidung. Itu sunnah itu ya, masuk ke banyu ke hidung, istinsyak namanya. Diisep. Nah, itu ya. Itu luar biasa, sehat kamu. Ya. Cuman itulah sakit kepala. Masuk ke banyu itu. Nah, cak ngisep sabu-sabu itu nah. Ngisep.
Kami di pesantren dulu mah itulah dilatih. Langsung, wih sakit, menyut kepala ini nah. Alhamdulillah sudah dari situ tidak lagi yang itu. Tidak pernah lagi yang ngisep-ngisep macam itu. Sakit kepala. Sudah wudunya bagus dia. Kita akhiri dengan baca doa. Doa sudah wudu. Allahumma lakas kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Habis tuh. Apalagi kalau kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Di rumah, sholat wudu atau sholat duha. Allahu Akbar. Sebelum tangan nyampe ke dado ini, itu lapis tuh. Hebatnya Islam ini dia. Kalau kita isbaghil wudu. Wudu kita sempurna, jangan rato keniana ya. Kalau kita masuk rai itu, kalau pacak rai itu raton ya, cak dinding rai itu nah, raton. Basah ini kan maksudnya itu. Jangan ini baik ucek-ucek. Nah, itu ya. Tangan mah itulah ghurran muhajjalin. Mana cara Nabi nyiraini kita di akhirat, di padang mahsyar. Itu kagak uji Nabi Jibril. Itu umatku bisa ke yang paling banyak umat ini adalah umat Muhammad. Kita ini nah. Kalau umat-umat Nabi yang lain dikit. Ada Nabi yang dah kata umat. Langsung mati. Nah, dia diutus oleh Allah ke satu kaum. Tahu-tahu berdakwah ngajak agama tauhid, dak kati anggara, sudah ditarik oleh Allah daripada banyak dosa, mati dulu kau. Ada banyak nabi-nabi itu ya. Nabi Isa sedikit, Bani Israel. Nabi Musa sedikit. Yang dikejar Fir'aun itu nah. Yang melah lautan itu. Sedikit. Cuma 12.000. Nah kita ini banyak. Umat Nabi Muhammad ini banyak. Dia Nabi hidup 63 tahun. Dari Nabi hidup sampai ke sekarang ini 1.400 lebih. Hampir 1 abad. 1,5 abad. Oh banyak kita nih, miliaran kita nih dia. Uji Nabi Jibril itu bisa umatku kalau ya Rasulullah, ya Muhammad, dari mana tahu itu umat? Itu cingok rainya dengan tangannya itu bersinar bercahaya. Karena apa? Karena kita dari wudu itu nah. Susah Nabi nak nyiraini siko-siko rai kita nih. Apalagi rai kita nih bereko-reko ini. Kalau rai si Mustamal ini lemah, Ustaz ini nah, belakang wongnya. Aku ni kepengen juga nak godek ini, godek jenggot, kepengen aku. Cuman rai aku ni kecil. Kalau aku bangsa berjenggot, bergodek ini habis rai aku. Sebenarnya sunat itu. Iya bagus. Iya bagus. Tengoklah orang yang rainya agak lebar dikit, pakai jenggot, pakai godek itu. Oh bagus, bukan main. Betina paling senang dengan yang itu. Nah, ngelus-ngelus. Tanyalah dengan ibu-ibu itu. Nah, dilus-lusnya. Nabi kita itu ada sisir kecilnya nih dia. So, Nabi kita itu ada godek, ada jenggot. Lah ada sisir kecil nah. Setiap sudah wudhu disisirinya oleh Nabi. Oh nak mati ke belagak Nabi itu ya. Bukan main. Lebih belagak dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau belagaknya Nabi Yusuf itu nyelakoi wong. Itu betino-tino yang ada ibu-ibu PKK Mesir itu. Sampai netak jari nah. Saking kebelagak Nabi Yusuf itu nah. Nah, ngapo dia? Itu nyelakoi wong, tapi Nabi kita wong tambah senang tambah cinta. Kalau umpamanya Nabi Yusuf disejajar ke dengan wong jahat, Nabi Yusuf tambah belaga, yang jahat ini tambah jahat. Benar aja. Tapi kalau Nabi dijajarkan dengan wong jahat, Nabi belaga, yang jahat ini jadi belaga. Nah itulah bedanya itu nah. Kalau kita yang jahat ini dengan Nabi Yusuf tambah belagak, kita tambah melesak. Nah,
Itu dia. Nah, jadi mana cara Nabi? Ya itu, wudu kita sempurna. Nah, jadi jangan cuma sampai ke siku, di pucuknya siku ni. Nah, jadi wuron itu artinya cahaya, muhajjalin. Wuron itu cahaya dari rai, muhajjal ini cahaya dari tangan. Itulah Nabi nyireni kita ni kage. Makanya kita ini gampang ditahui. Oh, itu umat Muhammad, itu bersih, bersinar, bercahaya. Apalagi kage dipanggil Nabi itu ya. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Oi kamu-kamu yang galak baca selawat. Banyak baca selawat menurut catatan malaikat ini sebulan. Oh, banyak aja. Sini dipanggil oleh Nabi, dapat syafaat. Dapat syafaat itu keringanan. Diadili ringan, ditimbang amal banyaklah amal yang baik, yang berat. Kaget lewat Siratul Mustaqim itu juga mudah. Dan Siratul Mustaqim itu udah gampang. Siratul Mustaqim itu kalau nak dijalan inian 3000 tahun. 1000 naik, 1000 turun, 1000 lurus. Nah, kita puasa ini lemah itu ya. Tahu-tahu sampai di pintu surga, tahu-tahu sampai di surga. Ada yang lewat Siratul Mustaqim itu kalbarkil khatib, pecah jilat menyambar, cas. Ada lagi yang pecah kudo, ada lagi yang pecah angin. Ada lagi yang lembet, pecah bebek, lepek. Iya. Wong lalamo ribuan tahun lah sudah masuk surga, wak yang ini baru nyampe. Kapan ditanya, dari mana wak yang ini baru nyampe? Memang lambatnya di dunia dulu. Ngapa? Wong lah naik khotib lah naik mimbar, baru aku datang. No. Lambat ke masjid rupanya wak yang ini. Makanya kita ni cepat. Nah, itu ya. Jadi berbuat baik itu harus cepat. Sama halnya dengan kita mensegerakan berbuka. Nah, bagus. Kalau waktu berbuka dia lah ngaji di radio itu ya, di radio apa di TV itu. Jangan ada gawe yang lain. Ini pecah sibuk nian. Nak berbuka, nyuci motor lah. Iya dia. Nyiram kembang lah. Mandi ke borong lah. Borongnya dewek dak mandi-mandi. Aduh, baik dia gawe dia ini. Kalau sudah ngaji tu cogok lah. Nah, duduklah di meja atau di depan pembukuan itu. Nah, sudah dia berbacaan kita. Pengirim Fatihah dengan mak bapak kita dia. Bukan kamu tu dengar dah. Nak berbuka tu nah, jangan ada gawe yang lain. Nah, dia sudah ini cak 5 menit, 4 menit sebelum sedekah itu nah. Ada di situlah nah, berbacaan, maca Quran lah, berzikir lah, ngirim Fatihah dengan keluarga yang sudah meninggal. Ma itu sedekah. Nah, berdoa. Jangan lupa berdoa. Oh ya, kami lah sudah berdoa. Waktu berbuka apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu bukan doa itu statement, pernyataan. Yang namanya doa nian permohonan. Minta kepada Allah saat-saat detik-detik sedekah itu nah berdoa. Tak perlulah nak bahasa Arab nian. Karena kita bukan orang Arab, bahasa kita baik. Engkau Maha tahu ya Allah. Selamatkanlah hidup kami dunia akhirat, ampuni dosa kami, dosa mak bapak kami, dia lancarkanlah rezeki kami untuk ibadat dan itu doa kita. Tutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu. Ini doa Rabbana nak sepanjang hampir. Terlalu banyak Rabbana. Kita tak ngerti, mereka juga bingung. Kau nak minta apa, Mang? Iyo, yang pasti baik. Jangan doa yang mak jolas itu. Nah, segera ke dia, segera ke. Dengan kita segera berbuat baik, segera berbuka dan lain sebagainya. Doa waktu berbuka, doa waktu sahur dan lain sebagainya. InsyaAllah dengan doa-doa, dengan amal-amal ibadah kita yang sederhana, tidak terlalu sempurna yang di bulan Ramadan ini, mengantarkan kita untuk mendapat ridha dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم